Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nadia, saya dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital dengan NPM 2375212. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Good Corporate Governance. Berikut ini simak materinya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit apa sih Good Corporate Governance itu. Di sini kalau dilihat dari istilah Good Corporate Governance seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai tata kelola perusahaan. Terus secara umum istilah GCG atau Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang menguasai perusahaan atau high definition. Kemudian kalau secara spesifik, corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya Good Corporate Governance atau awal mula munculnya konsep corporate governance ini. Awal mula munculnya GCG ini karena adanya tuntutan publik terhadap lingkungan perusahaan yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Kemudian dari latar belakang akademis, kebutuhan GCG timbul berkaitan dengan principal agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara prinsipal dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak yang bersangkutan. Good governance atau Good Corporate Governance ini memiliki tujuan dan prinsip-prinsip yang terstruktur. Yang pertama, tujuan penerapan GCG, yaitu beberapa tujuan yang dapat dicapai GCG antara lain mengimplementasi GCG diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenaan. Yang kedua, dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam atau insiden tragedi. Penerapan sistem GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Kemudian menurut Siswanto, Surojo, dan Johan Aldrich, GCG ini mempunyai 5 macam utama tujuan. Yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan anggota the stakeholders non pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus. Yang kelima, meningkatkan mutu hubungan brand of disclosure dengan manajemen senior perusahaan. Adapun prinsip-prinsip GCG, yang pertama ada transparansi, dicapai dengan meningkatkan kualitas atau pengungkapan atas kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua ada keadilan. Keadilan itu perlakuan yang sama terhadap stakeholder. Yang ketiga ada kemandirian. Kemandirian itu terlepas dari berbagai pengaruh atau tekanan pihak lain yang dapat merugikan, mengganggu, dan mengurangi objektivitas. Yang kemudian ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu berkaitan dengan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atau direksi atas keputusan dan hasil yang dicapai. Yang terakhir ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini berkaitan dan menghindari pemanfaatan atau penyalahgunaan kekuasaan bersifat profesional dan memiliki etika.